Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Rifki Fatoni. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sedikit eh, kerjaan saya tentang clustering dengan algoritma K-means menggunakan Python. Nah, di sini untuk pertama kita akan mengimport library menggunakan library Pandas dan Matplotlib. Kemudian kita akan memanggil dataset kita menggunakan nih data sama dengan pandas.read CSV untuk membaca datasetnya. Kemudian nama dataset kita di sini kejadian bencana kebakaran lahan kabupaten kota di Jawa Barat. Kemudian data kita panggil untuk menampilkan isi dari datasheetnya. Kira-kira begini. Lihat ada kebakaran bangunan dan kebakaran lahan. Lalu kita akan memvisualisasi penyebaran data dari jumlah kebakaran bangunan dan jumlah kebakaran lahan dari datasheet kita tadi, Eh, yaitu dengan menggunakan Matplotlib PyPlot, eh, itu yang sudah jadi PLT, plt.scatter untuk memanggil data-datanya tadi, memvisualisasikan penyebaran data-datanya. Kemudian pltxlabel itu untuk melabelkan garis X di sini sebagai kebakaran bangunan. Kemudian label Y-nya kebakaran lahan. Bisa dilihat di sini untuk visualisasinya, visualisasi penyebaran datanya. Oke, lanjut. Hmm, Sekarang itu kita akan membuat data trainnya, yaitu kita definisikan sebagai X. X sama dengan data kita tadi. Dan kemudian mengambil eh, mengambil values dari jumlah kebakaran bangunan dan jumlah kebakaran lahan. Selanjutnya kita clustering. Kita s- scaling, scaling terlebih dahulu. Karena untuk preprocessing menggunakan from scalar, preprocessing, import standard scalar. Kita akan menggunakan standard scalar. Kemudian ini setelah di scaling menjadi seperti ini datanya, berbentuk array seperti ini. Aduh, bentar. Yap. Kemudian kita akan mencari K atau jumlah klaster optimal untuk data kita kali ini. Yaitu dengan pertama itu membuat inersianya dengan value kosong, kemudian range, kemudian kita panggil inersianya. Ah, ini terdapat memory leak, tapi saya belum tahu gimana untuk preventnya.
Tadi sudah dicari tahu juga, tapi belum ketemu. Oke, langsung lanjut saja kita panggil inersianya. Terdapat ini, itu apa? Selanjutnya kita gunakan metode elbow untuk melihat jumlah klaster optimalnya, nya dengan PLT title ini untuk ngasih judul, kemudian PLT X label tadi untuk melabeli eh, garis X, kemudian label Y, lalu PLT plot ini untuk datanya diambil dari range dan inersiasnya tadi. Kemudian PLT grid untuk menampilkan grid. Ini visualnya. Jadi seperti ini grafnya. Kemudian di visualisasi ini kita bisa lihat untuk yang paling optimal itu, karena ini menggunakan metode elbow, berarti kita lihat yang membuat siku, di mana titiknya yang membuat seperti siku, seperti itu. Di sini kita lihat untuk dari jumlah klaster 1 sampai ke 3 itu sangat merosot. Kemudian dari 3 ke 9 itu mulai mendatar. Jadi terbentuk sikunya itu lebih ke di jumlah klaster 3. Tapi saya juga melihat di klaster 5 sih. Cuma lebih ke klaster 3. Nah, selanjutnya itu kita definisikan Kamisnya, ada klaster. Di sini kita pakai klaster 3 karena tadi ya membentuk sikunya di 3. Kita definisi kita definisikan klasternya sebagai klaster, kemudian kita panggil, lihatlah klasternya sebagai berikut, di array kan. Dan kita masukkan klaster tadi ke dalam datasheet kita. Jadi menggunakan ini data cluster untuk membuat kolom, ya kolom baru dengan nama cluster. Kemudian untuk value-nya atau isiannya itu di cluster tadi, ini array-array ini. Nah, kemudian kita panggil dengan data. Bisa dilihat di sini sudah ada kolom baru bernama cluster, itu berisikan eh, cluster-cluster tempat data-data kita tadi termasuk, seperti Kabupaten Bogor itu termasuk ke dalam klaster 1, kemudian Sukabumi 2. Sebentar. Oh ya, ini untuk klasternya itu dimulai dari 0 ya, 0, 1, dan 2. Kemudian ini untuk memvisualisasikan centroid. Untuk yang pertama ini kita mencari terlebih dahulu di mana letak centroidnya.
yaitu dengan Centroid Scalar Inverse Transform untuk K-means cluster center. Cluster centers, tengahnya cluster ya. Kemudian kita panggil centroidnya. Nah, ini ada arraynya. Ini untuk em, X, untuk X-nya, dan ini untuk Y-nya. Ada 3 cluster tadi. Berarti ini ada 3 centroid juga. Ini centroid pertama, kemudian centroid kedua, dan centroid ketiga juga. Baik. Kemudian kita visualisasikan clusternya dan centroidnya tadi menggunakan ini. Baut scatter lagi untuk visualisasikan data-datanya. Ini data jumlah kebakaran bangunan, jumlah kebakaran lahan. Kemudian kita kasih kasih warnanya. Nah, sudah kita kategorisasi tadi dan kita kasih warnanya rainbow aja supaya nampak perbedaannya. Dan kita kasih label data points. Lalu PLT setter centroid dengan size 100 dan warnanya kita kasih yellow. Lalu label X tadi rumah kebakaran bangunan, lalu label Y kebakaran lahan. PLT Legend ini untuk menampakkan eh, legendanya, yaitu penjelasan seperti ini. Yang titik kecil itu data points, kemudian untuk titik besar kuning itu centroids. Baik, sekiranya itu saja. Apabila masih banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Saya akan mencoba belajar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Rifki Fatoni. Pada kesempatan kali ini kita akan